Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hatimah dengan NIM 2120203884202004. Langsung saja pada bab yang pertama itu pendahuluan. Dengan soal yang pertama, jelaskan struktur materi yang telah dipelajari secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Jadi dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang terdapat beberapa bab. Bab yang pertama itu pendahuluan, membahas refleksi, kemudian kedudukan dan sejarah geometri. Kemudian bab selanjutnya, bab kedua itu sistem koordinat kartesius, di mana terdapat ada hierarki pernyataan matematika, kemudian sistem koordinat kartesius, kemudian sistem koordinat tinjauan GeoGebra. Dan pada bab ketiga, titik, garis, dan bidang, membahas hubungan titik, gradien, dan garis, kemudian kedudukan titik terhadap garis, kemudian sudut antara dua garis lurus, lalu hubungan antara dua garis, dan eksplorasi titik, garis, dan bidang pada GeoGebra. Kemudian pada bab keempat, membahas definisi dan unsur lingkaran, lalu lingkaran sebagai irisan kerucut, lalu persamaan lingkaran, lalu kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, jarak maksimum dan minimum titik terhadap lingkaran, kemudian garis singgung lingkaran, dan kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Kemudian pada bab kelima itu parabola, membahas definisi dan unsur parabola, kemudian parabola sebagai irisan kerucut, lalu persamaan parabola standar dan tak standar, kemudian kedudukan titik dan garis terhadap parabola, garis singgung parabola, dan eksplorasi parabola dalam tinjauan GeoGebra. Kemudian pada bab ke-6 ada elips, yaitu membahas definisi elips, kemudian elips sebagai irisan kerucut, kemudian persamaan dasar elips, kemudian jenis-jenis elips, kemudian kedudukan titik dan garis terhadap elips, kemudian persamaan garis singgung elips, dan tinjauan elips pada GeoGebra. Kemudian untuk bab ke-7 hiperbola, membahas definisi dan unsur hiperbola, kemudian hiperbola sebagai irisan kerucut, kemudian persamaan hiperbola standar dan tak standar tipe 1 dan tipe 2, kemudian kedudukan titik dan garis terhadap hiperbola, dan tinjauan hiperbola pada GeoGebra. Dan materi terakhir yaitu persamaan parametrik. Selanjutnya untuk soal kedua itu jelaskan bagaimana kedudukan geometri analitik bidang terhadap mata kuliah dasar lainnya seperti aljabar dan kalkulus. Untuk kalkulus telah membekali pemahaman konsep sistem bilangan dan sistem koordinat, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan, serta pemahaman tentang konsep relasi dan fungsi. Dan untuk aljabar terbagi penentuan jarak antara dua titik menggunakan konsep panjang vektor. Kemudian dalam penggambaran grafik pada sistem koordinat melibatkan persamaan dan kontribusi aljabar dalam geometri analitik bidang yang kita jumpai dalam mengkonstruksi garis bidang dan irisan-irisan kerucut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jelaskan apa itu sistem koordinat, bagaimana pembentukannya, dan bagaimana pemanfaatannya dalam geometri analitik bidang. Jadi sistem koordinat itu suatu sistem menentukan posisi suatu titik dengan menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dengan acuan sumbu yang tetap terbagi atas dua sumbu X dan Y. Sistem koordinat terbentuk dari susunan garis yang saling tegak lurus, garis serial yang tidak bisa disebutkan anggotanya satu persatu sehingga disebutkan suatu garis bilangan. Garis bilangan bersusun secara tegak lurus dan berpotongan di
titik 0,0. Dalam dua dimensi terbentuk sebuah sistem koordinat. Sumbu X bernilai negatif di sebelah kiri dan di bawah sumbu Y bernilai negatif. Melalui sistem koordinat kartesius, suatu titik dapat diidentifikasikan posisinya jika dilengkapi sistem koordinat. Kemudian yang keempat, sebutkan apa saja bentuk-bentuk pernyataan dalam matematika. Jadi yang pertama itu definisi adalah rumusan tentang makna dari suatu benda, aktivitas, proses yang menjadi suatu konsep atau pokok bahasa agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Kemudian yang kedua, aksioma merupakan pendapat yang dijadikan dasar rujukan kebenaran. Kemudian yang ketiga, postulat itu pernyataan-pernyataan dukungan kebenaran. Kemudian yang terakhir, teorema itu kebenarannya dapat diterima setelah dibuktikan. Selanjutnya, sebutkan tokoh-tokoh dalam peradaban Islam yang berperan dalam sejarah perkembangan ilmu geometri. Yang pertama, Al-Khawarizmi, kedua, Thabit Ibnu Quran, ketiga, Abu Nars Mansur Ibnu Ali Ibnu Iras, yang keempat, Abu Raihan Al-Biruni, dan yang terakhir, Ibnu Al-Haytham. Kemudian jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini digunakan untuk pembelajaran matematika yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan antara aljabar dan geometri mengenai irisan kerucut khususnya. Kemudian bab selanjutnya itu titik, garis, dan bidang. Jelaskan definisi titik, garis, dan bidang. Jadi titik dalam geometri mempunyai unsur intrinsik, yakni kedudukan yang dipandang sebagai objek yang tidak memiliki dimensi. Kemudian garis itu menghubungkan antara dua titik dan ujung garis adalah titik. Kemudian bidang itu titik-titik yang memiliki panjang dan luas sehingga dikatakan berdimensi 2. Kemudian selanjutnya jelaskan pembentukan rumusan jarak antara dua titik dan jelaskan bagaimana hubungannya dengan garis panjang. Jadi misalkan dalam sistem koordinat kartesius ada dua titik yang kedudukannya berbeda, titik A dengan titik B. Untuk mencari jarak menggunakan konsep teorema Pitagoras. Apabila diamati dengan beberapa pendekatan segitiga, jarak antara kedua titik tersebut dapat dipandang sebagai sisi miring segitiga. Jarak antara dua titik dihubungkan dengan satu segmen garis, sehingga jarak dapat dihitung dengan rumusan panjang segmen tersebut. Rumus menentukan jarak antara dua titik panjang segmen itu jarak x1 dikurangi 1 kuadrat ditambah x2 ditambah y2 kuadrat, di mana x1 dan y1-nya posisi kedudukan titik pertama, x2 dan y2-nya posisi kedudukan titik kedua. Pertanyaan yang ketiga itu jelaskan apa saja bentuk persamaan dasar pada garis lurus. Jadi yang pertama itu persamaan garis lurus dengan kemiringan dengan rumus Y sama dengan MX ditambah C. M-nya itu kemiringan, X kedudukan, dan C-nya itu konstanta. Untuk bentuk lain, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, C-nya itu merupakan konstanta dan AB tidak bernilai 0. Selanjutnya itu persamaan garis lurus melalui titik X1 Y1 dengan gradien M dengan rumus Y dikurangi 1 untuk Y dikurangi 1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kemudian persamaan garis yang melalui dua titik dengan rumus Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang 1 per X2 dikurang X1.
Selanjutnya itu jelaskan apa saja kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik dilalui garis itu ketika titik dilalui garis, maka jarak antara titik dengan garis adalah 0. Kemudian selanjutnya titik tidak dilalui garis. Jika titik di luar garis, maka jarak terkecilnya dapat dipandang sebagai garis tegak lurus yang menghubungkan titik dengan garis. Kemudian jelaskan bagaimana pembentukan jarak terdekat antara titik dan garis. Misalkan terdapat garis F dengan garis C, maka jarak terdekat dipandang sebagai garis tegak lurus yang menghubungkan titik dengan garis dengan langkah itu pertama posisi titik diketahui, X1, Y1 dan persamaan garis diketahui. Kemudian membuat persamaan garis di mana persamaan garis tegak lurus dengan garis pertama. Kemudian selanjutnya tentukan titik potong kedua garis dengan misalkan posisi X2, Y2, titik potongnya harus memenuhi dari persamaan garis tersebut. Kemudian selanjutnya mengubah persamaan garis pertama ke dalam bentuk umum untuk membentuk gradien. Dan selanjutnya itu kemudian persamaan garis kedua, yaitu garis yang melalui sebuah titik dan menentukan gradien M2-nya. Jelaskan kedudukan garis lurus dengan garis lurus lainnya. Jadi dua garis yang saling sejajar dapat dijelaskan apabila dua garis ditarik hingga panjang yang tak terhingga pada kedua ujungnya. Tidak akan saling berpotongan. Konsep sejajaran dua garis dapat terpenuhi apabila memiliki kemiringan yang sama dan mempunyai titik potong terhadap sumbu Y yang berbeda. Kemudian yang kedua, dua garis yang saling berhimpitan dapat dimaknai bahwa titik-titik yang melewati kedua garis tersebut juga berhimpit secara visual di dua garis berhimpit, membentuk satu kesatuan dengan tingkat kemiringan yang sama. Jika kedudukan garis-garis tersebut berada di sistem koordinat kartesius, maka dikatakan konstanta C dari kedua garis tersebut mengakibatkan memotong sumbu Y pada titik yang sama. Kemudian masuk pada bab selanjutnya itu lingkaran. Yang pertama jelaskan definisi lingkaran. Jadi lingkaran didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik pada bidang datar terhubung secara kontinu di mana setiap titik memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Dalam hal ini jarak tersebut dikenal sebagai radius atau jari-jari, sedangkan titik tertentu ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari definisi lingkaran, kira-kira bagaimana dasar pembentukan persamaannya. Jadi lingkaran sebagai himpunan titik pada bidang dengan setiap titik memiliki jarak yang sama dan titik pusat berada tepat di tengah lingkaran. Persamaan lingkaran dapat ditinjau berdasarkan kedudukan titik pusat apabila dipandang bahwa lingkaran tersebut berada pada sistem koordinat kartesius, maka kedudukan titik pusat lingkaran secara standar berada pada titik 0,0. Dan sebagai pengemban titik pusat lingkaran yang berada di luar titik itu 0,0 disebut sebagai alfa, beta. Kemudian persamaan dasar lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan panjang jari-jari itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang berpusat di alfa, beta dengan panjang jari-jari yaitu X dikurang alfa kuadrat ditambah Y dikurang beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, maka ditulis dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2 beta
Y ditambah beta kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Maka A apabila kita memandang bahwa alfa, beta, dan R adalah suatu yang konstanta, maka dapat dimisalkan suatu variabel barunya yaitu A, B, dan C. Maka diperoleh titik pusat alfa beta yang bernilai negatif A per 2 dan negatif B per 2 dan yang berjari-jari R dengan nilai akar A kuadrat di per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Pertanyaan selanjutnya itu sebutkan unsur-unsur di dalam lingkaran dan bagaimana hubungan antar unsur yang ada. Jadi dalam lingkaran itu ada beberapa unsur. Unsur yang pertama itu titik pusat. Jadi titik pusat itu sebuah titik yang berada tepat di tengah. Kemudian unsur yang kedua itu jari-jari lingkaran, garis yang ditarik dari titik pusat hingga ke garis lengkung. Kemudian unsur yang ketiga itu diameter, garis lurus yang menghubung dua titik pada lengkung lingkaran yang melalui titik pusat. Kemudian unsur keempat itu garis lengkung yang terletak pada lengkung garis dan menghubung kedua titik. Kemudian unsur yang kelima itu tali busur, itu garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran. Kemudian selanjutnya itu juring, itu luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Kemudian unsur selanjutnya itu tembereng, itu suatu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Kemudian selanjutnya apotilmah, itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang tepat tegak lurus. Selanjutnya itu sudut pusat lingkaran, itu sudut yang terbentuk akibat perpotongan dua buah jari-jari di titik pusat. Kemudian sudut keliling lingkaran, itu sudut yang terbentuk oleh perpotongan dua tali busur pada keliling lingkaran. Jadi unsur-unsur utama lingkaran yang tersirat pada definisi itu titik yang menduduki lingkaran, dan yang kedua itu jari-jari, dan yang ketiga titik pusat lingkaran. Kemudian soal selanjutnya sebutkan jenis-jenis lingkaran berdasarkan kedudukan titik pusat serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Jadi kedudukan yang terhadap lingkaran itu baik standar yang berpusat di 0,0 maupun tidak standar yang berpusat di alfa, beta. Itu kedudukan titik terhadap lingkaran itu dapat dibedakan menjadi tiga kedudukan, yaitu yang berada dalam lingkaran, berada tepat di lingkaran, atau berada di luar lingkaran. Jadi untuk kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan kondisi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih kecil R kuadrat, maka berada di dalam lingkaran. Dan untuk X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, maka berada tepat di lingkaran. Kemudian X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat lebih besar R kuadrat, maka berada di dua lingkaran. Dan untuk kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di alfa, beta, itu dengan kondisi dalam kurung X1 dikurang alfa kuadrat ditambah Y1 dikurang beta kuadrat lebih kecil R kuadrat, maka berada di dalam lingkaran. Yang untuk X1 dikurang alfa kuadrat ditambah Y1 dikurang beta kuadrat berada di tepat lingkaran. Dan untuk X1 dikurang alfa kuadrat ditambah Y1 dikurang beta kuadrat lebih besar R kuadrat, maka berada di luar lingkaran.
Soal selanjutnya itu bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Jadi untuk penentuan kedudukan garis itu kita substitusikan persamaan lingkaran dengan garis singgul. Jadi misalkan garis singgulnya itu Y sama dengan MX ditambah K dan persamaan lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka dihasilkan hasil dari substitusi nilai tersebut maka dihasilkan nilai diskriminannya itu B kuadrat dikurang 4 AC. Yang konsep nilai diskriminan dari persamaan kuadrat diperoleh dengan ketentuan jika D lebih besar 0 maka dapat dikatakan garis memotong lingkaran. Kemudian jika D sama dengan 0 maka dapat dikatakan garis menyinggung lingkaran. Dan untuk jika D lebih kecil 0 maka dapat dikatakan garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud titik singgung dan garis singgung lingkaran dan bagaimana bentuk persamaan atau rumusan mencari titik singgung dan garis singgung lingkaran. Jadi titik singgung itu yaitu titik di mana garis singgung dan kurva bertemu. Dan untuk garis singgung pada lingkaran dipandang sebagai titik pertemuan atau persekutuan antara satu garis lurus dengan satu lingkaran tertentu. Penentuan persamaan garis singgung lingkaran dapat dibedakan menjadi beberapa kondisi. Yang pertama, titik singgungnya itu diketahui, kemudian gradien garis singgungnya diketahui, dan yang terakhir salah satu titik yang melalui garis di luar lingkaran diketahui. Kemudian masuk pada bab parabola. Jadi soal pertama itu jelaskan definisi parabola. Parabola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik khusus dan terhadap satu garis tertentu. Jadi titik khusus ini sebagai koordinat titik fokus parabola dan untuk garis tertentu garis yang disebut garis direktris. Jadi soal kedua itu sebutkan unsur-unsur di dalam parabola, bagaimana hubungan antara unsur yang ada. Unsur yang pertama itu lintasan parabola yang membentuk kumpulan titik yang memenuhi persamaan parabola dengan notasi itu PI X, Y. Dan unsur yang kedua itu titik fokus yang bergantung pada parameter parabola dengan notasi F. Yang ketiga itu garis direktris, kemudian yang keempat titik puncak, dan yang terakhir sumbu simetri parabola. Kemudian soal berikutnya itu dari definisi parabola bagaimana dasar dan konsep pembentukan persamaannya. Jadi konsep pembentukan persamaan dasar dari parabola itu yang pertama dengan menggunakan dalil bahwa jika kita mengambil satu titik yang dilalui oleh parabola, misalkan titik XY, maka mestilah titik ini mempunyai jarak yang sama dengan garis direktris dan ke titik fokus. Yang kedua, dengan menggunakan konsep jarak, maka penurunan persamaan parabola untuk masing-masing tipe dapat diperoleh 4 jenis parabola standar untuk parabola horizontal. Yang pertama itu untuk persamaan Y kuadrat sama dengan 4 PX itu dengan titik puncak 0,0-nya maka parabola horizontal ke kanan. Dan untuk persamaan Y kuadrat sama dengan negatif 4 PX dengan titik puncak 0,0 maka parabola horizontal ke kiri. Dan untuk persamaan X kuadrat sama dengan 4 PY dengan titik puncak 0,0 maka vertikal cekung ke atas.
Kemudian untuk persamaan Y kuadrat sama dengan negatif 4px dengan titik puncak 0,0, maka vertikal cekung ke bawah. Dari persamaan-persamaan tersebut kita menggunakan rumusan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Kemudian selanjutnya itu persamaan parabola tak standar. Diketahui tadi bahwa persamaan parabola standar itu titik puncaknya di 0,0, dan untuk persamaan parabola tak standar itu titik puncaknya alfa, beta. Jadi persamaan yang pertama itu Y dikurang beta kuadrat sama dengan 4p X dikurang alfa dengan titik puncak alfa, beta yang berada di garis X, maka parabolanya menghadap ke kanan. Dan untuk persamaan Y dikurang beta kuadrat sama dengan negatif 4p X dikurang alfa dengan titik puncak alfa, beta di garis X, maka parabolanya menghadap ke kiri. Dan untuk X dikurang alfa kuadrat sama dengan 4p Y dikurang beta dengan titik puncak alfa, beta di garis Y, maka parabolanya menghadap ke atas. Kemudian terakhir X dikurang alfa kuadrat sama dengan negatif 4p Y dikurang beta dengan titik puncak alfa, beta di garis Y, maka parabolanya menghadap ke bawah. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana kedudukan titik terhadap parabola dari tinjauan geometri dan aljabar. Jadi misalkan untuk titik X, Y, X1, Y1 yang kedudukan terhadap parabola vertikal ke atas dan berpusat di 0,0 dengan persamaan X kuadrat sama dengan 4py, dengan kemungkinan posisi titik yang pertama itu jika X1 kuadrat dikurang 4py1 lebih kecil 0, maka berada di dalam parabola. Dan yang kedua itu jika X1 kuadrat dikurang 4py1 sama dengan 0, maka berada tepat di lintasan parabola. Dan yang ketiga, jika X1 kuadrat dikurang 4py1 lebih besar 0, maka berada di luar parabola. Untuk parabola jenis vertikal cekung ke bawah serta parabola horizontal kiri dan kanan, posisi titik ditinjau dengan menguji titik-titik persamaan dan karakteristik masing-masing. Untuk parabola berpusat di alfa, beta dan vertikal ke atas dengan persamaan X dikurang alfa kuadrat sama dengan 4p Y dikurang beta. Dengan kemungkinan kedudukan titik S1, Y1 terhadap parabola, itu misalkan dipilih jenis parabola yang vertikal dan cekung ke atas. Itu yang pertama, jika X1 dikurang alfa kuadrat dikurang 4p Y1 dikurang beta lebih kecil 0, maka berada di dalam parabola. Yang kedua itu jika X1 dikurang alfa kuadrat dikurang 4p Y1 dikurang beta sama dengan 0, maka berada di tepat di lintasan parabola. Dan yang ketiga, jika X1 dikurang alfa kuadrat dikurang 4p Y1 dikurang beta lebih besar 0, maka berada di luar parabola.
Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kedudukan garis terhadap parabola dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Persamaan parabola yang digunakan adalah persamaan bola standar yang bentuk vertikal dan cekung ke atas yang berpusat di 0,0. Persamaannya yaitu x kuadrat sama dengan 4πy. Kemudian ditinjau kedudukan garis, misalnya garisnya Y sama dengan MX ditambah C, kemudian digabungkan dengan mensubstitusi persamaan garis ke dalam persamaan parabola. Kemudian bentuk yang didapat dari hasil substitusi persamaan tersebut, kemudian kita gabungkan dengan mensubstitusi persamaan dengan gabungkan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yaitu dengan agar dapat mendapatkan nilai diskriminannya. Dan hasil negatif 4 pm kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 4 pc sama dengan 16 pm kuadrat ditambah pc. Rumusan ini diperoleh dengan kedudukan titik terhadap parabola, yaitu jika D sama dengan 16 pm kuadrat ditambah PC lebih besar 0, maka memotong dua titik di parabola. Dan untuk jika D sama dengan 16 pm kuadrat ditambah PC sama dengan 0, maka menyinggung satu titik di parabola. Dan yang ketiga itu jika D sama dengan 16 pm kuadrat ditambah PC lebih kecil 0, maka tidak memotong dan tidak menyinggung titik di parabola. Kemudian masuk pada bab elips. Kemudian masuk pada bab selanjutnya yaitu elips. Jadi soal yang pertama jelaskan definisi elips. Jadi elips dapat dideskripsikan sebagai himpunan semua titik di mana jika kita mengambil titik dari sembarang himpunan titik tersebut dan dihubungkan terhadap kedua titik tertentu, maka jumlah jarak setiap titik dari himpunan tersebut terhadap dua titik tertentu yang bukan elemen himpunan tersebut adalah tetap. Dua titik tertentu yang dimaksud dikenal sebagai titik fokus atau titik api. Adapun definisi elips secara sistematis ada dua, yaitu elips yang dipandang sebagai himpunan titik dan yang kedua elips dipandang sebagai kedudukan titik yang berkumpul dalam satu lintasan di mana titik-titik ini mempunyai perbandingan tetap antara jarak titik ke titik fokus dengan titik ke garis direktris secara tegak lurus. Kemudian soal selanjutnya itu sebutkan unsur-unsur di dalam elips dan bagaimana hubungan antara unsur yang ada. Unsur-unsur pada elips itu yang pertama titik pusat, titik fokus, sumbu mayor dan minor, sumbu simetri, titik puncak, latus rectum, kemudian eksentrisitas dan garis direktris. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dari definisi elips bagaimana dasar dan pembentukan persamaannya. Penurunan persamaan dasar elips dapat diturunkan melalui dua pendekatan definisi. Pada definisi pertama, diuraikan secara detail penurunan persamaan dilengkapi dengan uraian konstruksi ide, identifikasi, saran, dan penyelesaian kaidah yang berlaku. Misal dipilih salah satu titik pada elips yaitu titik E yaitu XY, titik E X, Y berdasarkan definisi elips, maka kita bisa menyatakan bahwa jarak titik E ke titik F1. Pemilihan titik E X, Y
sembarang sebagai representasi titik yang akan diuji sehingga dapat berlaku secara umum dan berlaku pada titik-titik yang lain. Pemilihan titik A karena panjangnya ke F1 dan F2 telah diketahui. Maka pilihan titiknya itu E, titik E-nya itu X, Y, F1-nya C,0, F2-nya negatif C,0, dan ini titik A-nya A,0. Maka nanti akan diperoleh persamaan umum elips standar tipe horizontal yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian penurunan elips yang kedua itu mempertimbangkan keberadaan nilai eksentrisitas elips, garis direktrik, dan jarak masing-masing titik yang ditinjau yaitu titik fokus, titik puncak, titik pusat. Dalam pembentukan persamaannya dengan definisi kedudukan yang perlu diperhatikan yang pertama, titik yang ditinjau adalah E, X, Y adalah salah satu titik sembarang pada elips yang merepresentasikan titik yang lain. Kemudian yang kedua, titik puncak A,0 dan A aksen negatif A,0 sebagai titik bantu yang mempunyai ukuran pasti. Yang ketiga, titik fokus F1 itu C,0 dan titik pusat 0 yaitu 0,0. Titik pusat O itu 0,0. Yang keempat, garis direktrik elips yang memotong sumbu X secara tegak lurus. Yang kelima, titik potong sumbu utama dengan garis direktrik. Dan yang keenam, nilai eksentrisitas E yang secara umum berlaku sebagai nilai perbandingan antara nilai E, X, Y sembarang ke titik fokus F1 dengan titik E, X, Y ke garis direktrik secara horizontal. Perbandingan yang dimaksud yaitu M per N sama dengan K per L lebih kecil 1. Tinjauan E1 titik E1 X, Y dan F1 C,0 dan persamaan garis direktrik X sama dengan A per E akan menghasilkan penurunan persamaan dasar elips standar yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian soal selanjutnya itu sebutkan jenis-jenis elips berdasarkan kedudukan titik pusat dan berdasarkan sumbu utamanya serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Jadi yang pertama yaitu elips horizontal, yaitu elips yang sumbu mayornya berimpit atau sejajar dengan sumbu X dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di mana A lebih besar B, maka elips standar horizontal. Kemudian yang kedua itu elips vertikal, yaitu elips yang sumbu mayornya berimpit atau sejajar dengan sumbu Y dengan persamaan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 di mana A lebih besar B, maka elips standar vertikal. Kemudian untuk elips standar horizontal yang titik pusatnya berada tepat di pusat sumbu koordinat yaitu berpusat di 0,0 dengan persamaan X dikurang 0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Kemudian elips standar vertikal yang titik pusatnya berada tepat di pusat sumbu koordinat, yaitu berpusat di 0,0, maka persamaannya itu X dikurang 0 kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat per A kuadrat sama dengan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elips standar horizontal, yaitu elips yang titik berpusatnya tidak berada di pusat sumbu koordinat, melainkan bergeser di titik PQ atau alfa, beta, itu yang persamaan X dikurang alfa kuadrat yaitu dengan persamaan X dikurang alfa kuadrat per alfa per A kuadrat ditambah Y dikurang beta kuadrat per beta per B kuadrat. Kemudian untuk elips standar vertikal, yaitu elips yang titik pusatnya tidak berada di pusat sumbu koordinat, melainkan bergeser di titik PQ atau alfa beta dengan persamaan X dikurang alfa kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang beta kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian soal selanjutnya itu bagaimana kedudukan titik terhadap elips dari tinjauan geometri dan aljabarnya. Misalkan diberikan titik X1 Y1 sebagai titik tinjauan bidang elips, misalkan persamaan elips standar X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau persamaan elips standar X dikurang alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kedudukan titik X1 Y1 secara aljabar ada 3 ketentuan, yaitu apabila lebih kecil dari 1, maka titik terletak dalam kurva elips. Yang apabila sama dengan 1, titik terletak pada kurva elips. Dan apabila lebih besar 1, maka titik terletak di luar kurva elips. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kedudukan garis terhadap elips dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Untuk mengetahui kedudukan titik terhadap elips dengan misalkan persamaan elips standar horizontal X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0, dengan mensubstitusikan dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka akan diperoleh persamaan kuadratnya itu X kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian untuk mendapatkan nilai diskriminannya, kita substitusikan dengan rumus diskriminan, itu B kuadrat dikurang 4AC, maka akan dihasilkan nilai diskriminanan D-nya yaitu 4A kuadrat B kuadrat dalam kurung A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Dalam nilai diskriminan ada 3 kondisi, yaitu pertama, jika nilai D lebih besar 0, maka garis memotong elips, dan yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka garis menyinggung elips. Dan yang ketiga, jika nilai D lebih kecil 0, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung elips. Masuk pada bab selanjutnya itu hiperbola. Jadi pertanyaan pertama, jelaskan definisi hiperbola. Jadi sebelum masuk pada definisi, hiperbola merupakan salah satu irisan kerucut yang dibentuk akibat irisan bidang yang tegak lurus dengan selimut kerucut, di mana memiliki dua buah bagian yang simetris yang disebut cabang, masing-masing terbuka ke arah yang saling berlawanan. Suatu kurva
didefinisikan sebagai titik-titik yang memiliki perbandingan antara jarak dengan titik tetap atau disebut dengan titik fokus, dan jarak dengan garis tetap atau direktris. Garis direktris adalah memiliki eksentrisitas lebih besar dari satu. Hiperbola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang selisih jarak antara titik tetap, yaitu titik fokus, dengan garis direktris selalu sama atau konstanta. Selanjutnya masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan unsur-unsur di dalam hiperbola. Yang pertama itu titik pusat, kedua titik fokus, ketiga titik puncak, keempat rumus perhubungan, itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian yang kelima sumbu nyata, keenam panjang sumbu imajiner, ketujuh nilai eksentrisitas, itu E sama dengan C per A. Kemudian kedelapan latus leuchtturm. Kemudian soal selanjutnya itu sebutkan jenis-jenis hiperbola berdasarkan kedudukan titik pusat dan berdasarkan serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Hiperbola memiliki jenis persamaan, ada yang standar dan yang tak standar. Persamaan bentuk standar itu hiperbola yang berpusat di 0,0 yang terbagi menjadi dua, yaitu hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Hiperbola horizontal yaitu hiperbola yang kedua titik fokusnya berada di sumbu X, sedangkan hiperbola vertikal yaitu hiperbola yang kedua titik fokusnya berada di sumbu Y. Maka persamaan umum hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 adalah Y kuadrat per A kuadrat dikurang Y X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan umum hiperbola vertikal yaitu berpusat di 0,0 yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya untuk persamaan hiperbola tak standar, itu jenis hiperbola yang memiliki posisi bidang kartesius yang bergeser dari posisi titik asal 0,0. Hiperbola tak standar memiliki dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Hiperbola tak standar tipe 1 itu memiliki titik pusat H, K, di mana kedua sumbunya sumbu transversal dan sumbu sekawan sejajar dengan sumbu koordinat kartesius. Sumbu transversal itu Y sama dengan K dengan panjang 2A. Sedangkan untuk sumbu sekawan adalah X sama dengan H yang memiliki panjang 2B. Maka persamaan hiperbola tipe 1 itu X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian selanjutnya untuk hiperbola tak standar tipe hiperbola yang memiliki pusat di H, K, di mana kedua sumbunya itu sumbu transversal dan sumbu sekawan tidak sejajar dengan sumbu koordinat kartesius. Maka akan diperoleh persamaan hiperbola tak standar tipe 2 yaitu M1 X dikurang L1 Y ditambah N2 kuadrat per A kuadrat akar M1 kuadrat ditambah L1 kuadrat pangkat 2 dikurang L1 X ditambah M1 Y ditambah N1 per B2 akar L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya bagaimana kedudukan titik terhadap hiperbola dari tinjauan geometri dan aljabarnya. Kedudukan titik terhadap hiperbola memiliki
Tiga kemungkinan kedudukan. Yang pertama, titik di dalam parabola, kedua titik pada parabola, dan yang ketiga titik di luar parabola. Maka dapat diketahui kedudukan titik pada parabola yaitu X dikurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat. Kemudian soal selanjutnya itu bagaimana kedudukan garis terhadap hiperbola dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Jadi untuk menentukan kedudukan garis terhadap hiperbola, yang pertama mensubstitusikan persamaan garis lurus ke dalam persamaan hiperbola sehingga diperoleh persamaan kuadrat. Yang kedua itu menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang diperoleh. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil apakah garis tidak memotong hiperbola, garis memotong hiperbola di satu titik, atau garis memotong hiperbola di dua titik. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai diskriminan. Kemudian garis yang dikatakan tidak memotong hiperbola jika kedudukan garis pada hiperbola tidak memiliki satupun titik potong garis pada hiperbola, maka nilai diskriminan dari persamaan kuadrat hasil substitusi persamaan garis ke persamaan hiperbola memiliki nilai kurang dari 0, maka D lebih kecil 0. Dan untuk kedudukan garis terhadap hiperbola untuk kasus garis memotong hiperbola di satu titik yang disebut garis menyinggung hiperbola, maka garis memotong hiperbola di satu titik dipenuhi saat nilai determinan sama dengan 0, yaitu D sama dengan 0. Kemudian terakhir itu sebuah garis dikatakan memotong hiperbola di dua titik jika memiliki dua titik yang sama-sama dilalui garis lurus dan hiperbola, yang dapat dilihat dari nilai diskriminan yang lebih dari 0.